Sahabat Studio Kristen Channel, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sudah mendukung saya dalam video ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga menyaksikan satu video tentang seorang murtadin yang percaya kepada Yesus dan juga dia mendapatkan suami yang ganteng dan dia juga tetap teguh imannya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya dia dipermandikan dan sampai saat ini dia tetap beriman dan beragama Kristen. Mari lebih jelasnya kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Kembali untuk memperbaiki kesaksian saya sebelumnya yang mungkin di mana banyak sekali kekurangan terutama dari suara karena saya tadi itu menggunakan masker. Jadi sebelum saya mulai saya berarti saya ingin menceritakan terdahulu proses saya dan pada saat saya kecil diajarkan seperti apa oleh orang tua saya. Nama saya Ayu, umur 37 tahun. Saya berasal dari suku agama saya Muslim. Orang tua saya berasal dari Sumatera Barat. Saya dibesarkan dan dididik dalam ajaran agama Islam yang menurut saya itu sangat kental karena melihat kondisi orang tua saya ini kan mereka sudah berkeluar haji. Jadi saya diajarkan dalam Muslim yang sangat taat, bahkan saya pun adalah Muslim yang sangat fanatik. Saya pun melakukan segala aktivitas Muslim seperti sholat tahajud, duha, sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya. Bahkan pada saat saya kecil saya selalu menang untuk dalam pengajian, untuk lomba ngaji saya selalu menang dan benar-benar tidak menyangka untuk saya mengenal yang namanya Tuhan Yesus, apalagi di agama saya sebelumnya diajarkan Yesus itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, saya dibesarkan di kota Jakarta. Saya kuliah, setelah saya lulus saya bekerja di satu perusahaan yang notabene dia orang yang punya itu orang non-muslim. Pada saat itu saya menggunakan hijab dan mereka meminta saya dan menggunakan hijab. Saya tidak mau, akhirnya saya keluar karena begitu saya taatnya dengan agama saya. Nah, jadi setelah saya beribadah, saya mempunyai pernikahan dengan suami saya terdahulu. Nah, dari hasil pernikahan itu saya mempunyai satu orang anak. Satu orang anak itu di mana saat kami bercerai, posisi anak itu masih di bawah umur dan pengasuhan yang seharusnya itu ada di ibu, meskipun tidak melalui pengadilan hak asuh ada di mana, tapi kalau memang menurut pengadilan, menurut hakim, kalau memang anak masih di bawah umur itu harusnya ikut ibu. Nah, beriring jalannya waktu, suami saya ini kan mantan suami saya ini kan sudah menikah duluan. Nah, dia ingin mengambil anak saya nih yang sama saya saat ini gitu kan. Saya dituntut sedemikian rupa sampai saya berdoa, sampai saya sholat, sampai saya segala macam ikut puasa. Sepertinya kok doa saya tidak dijawab. Lalu dalam hati saya selalu mempertanyakan, sebenarnya Tuhan itu ada nggak buat saya? Kenapa saya sudah melakukan semua perintahnya? Kenapa saya selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang menurut saya berat saat itu? Karena mesti saya juga kan saya tinggal sama orang tua, di mana juga saat itu kami sedang ada usaha keluarga dan usaha itu sedang ada di ujung tanduk karena mau bangkrut seperti itu, karena ada suatu hal masalah sampai akhirnya rumah itu kami gadaikan ke bank seperti itu. Lalu saya bertanya, saya selalu sholat karena kan kalau saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau kamu sholat tahajud, sholat duha, pasti akan terjawab seperti itu. Saya sudah melakukan itu, tapi kok terus aja masalah datang di hidup saya silih ganti dan saya kena tipu segala macam sampai saya urusan dengan hukum karena saya ditipu seorang lelaki yang mobil atas nama saya itu dibawa pergi sama dia kan, sampai saya mengalami yang namanya harus mengalami proses hukum. Bukan proses hukum dalam arti saya tidak, tapi ada proses yang harus saya jalani dengan leasing tersebut gitu. Dan saya lagi bertanya, Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih buat saya? Kenapa saya selalu mendapatkan masalah silih berganti seperti ini? Kenapa saya merasa hidup saya ditinggalkan sama Tuhan? Kok sepertinya Tuhan itu tidak ada sama sekali dengan saya tidak merasa dekat dengan Tuhan meskipun saya melakukan kewajiban-kewajiban itu. Lalu beriring jalannya waktu, saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini. Jadi saya ini orang penting, saya membutuhkan klien untuk mendapatkan fee itu. Akhirnya saya menggunakan aplikasi dating karena kan kebanyakan di aplikasi tersebut banyak perkenalan dari itu. Karena nah beberapa saya juga secara sengaja saya masuk yang sekarang ini kami berkenalan tidak bertemu sama sekali, hanya melalui chat. Kami hanya berbicara melalui chat. Lalu setelah seminggu kemudian kami memutuskan untuk bertemu. Nah, saat itu saya tidak tahu kalau dia Chinese karena mukanya itu pakai Chinese banget gitu. Mukanya dia saya bilang seperti orang Palembang, pakai saya pakai orang Palembang. Setelah kita sudah kenal sekitar 2 minggu, dia baru bilang kalau dia itu Chinese dan dia non Muslim. Jujur saat itu saya merasa karena saya fanatik, saya sama udah deket karena memang diajarkan setahu saya ya, ini kalau saya diajarkan nggak boleh gitu kan untuk mengadakan ada hubungan gitu dengan orang yang tidak seiman dengan kita gitu. Karena
jangankan ada hubungan gitu kan, nggak untuk mengetahui aja tentang ajaran dia kita nggak boleh karena dosa buat kita. Bahkan memegang Injil pun ya bilangnya tangannya dipotonglah apa segala macam ditakut-takutnya seperti itu dulu awal ajaran saya seperti itu. Nah, lalu ketika saya bertemu dia masih masukan nih tentang Tuhan Yesus seperti apa. Saya bilang saya nggak percaya kalau dia itu Tuhan karena saya diajarkan dia itu seorang nabi. Nabi itu adalah utusan Tuhan. Utusan itu jadi nabi itu diutus ke Tuhan hukum itu dalam setiap masa dan mempunyai misi tertentu dalam di masa itu. Seperti saya bilang seperti itu kan. Lalu dia terus kita jadi berdebat nih masalah agama karena saya ingin dia ikut saya. Saya bilang kalau saya Muslim, saya berasal dari Barat yang dimana tidak akan bisa saya pindah ke agama kamu, saya bilang karena tidak mungkin gitu kan, karena saya dulu menganggapnya dulu tuh kamu itu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah manusia karena di kita tidak ada Tuhan itu beranak dan diperanakkan, ada ayatnya gitu kan. Nah, lalu suami saya ini tetap memberikan saya masukan, intinya dia memberikan berita Injil itu memberikan berita sukacita gitu seperti itu. Saya berkewajiban untuk memberitahu seperti ini dan tetap saya tidak percaya sama dia, tetap berargumen tentang agama sampai dia bilang di mana ada agama yang mengajarkan seseorang boleh menikah lebih dari satu, dia bilang seperti itu. Yang di mana-mana itu salah, tapi tetap ikutin aturan seperti itu. Dan saya kan yang sekarang ini, ya saya bilang, ya itu kan kembali lagi ke manusianya, tidak semua manusia seperti itu, saya bilang kan. Lalu dia bilang, tapi kan ada dalilnya, ada hadisnya diperbolehkan, katanya. Dia bilang kan, apa yang sudah disatukan Tuhan ya, hanya bisa oleh maut dan tidak bisa dan Tuhan hanya menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan pasangannya, hanya satu pasangan, tidak dengan dua pasangan, tidak dengan dua orang, gitu kan. Akhirnya dia tetap berargumen sama saya tentang itu, dia ngasih saya tonton kesaksian di YouTube. Saya bilang itu mah dibayar, saya bilang seperti itu paling dibayar, mungkin lah itu sebenarnya orang Kristen sendiri mana ada yang bisa langsung seperti itu, saya bilangnya gitu. Akhirnya entah karena dia sering masuk ke saya akhirnya suatu hari saya koreksi, kasih tahu ke saya siap untuk pindah ke agama kamu katanya. Karena saya pengen saking dia ikut ke saya, akhirnya saya mau nggak mau nonton gitu kan, karena saat itu kan lagi saya muslim itu kan tidak boleh untuk nonton itu gitu. Itu kan film Kristen, saya jadi mutak apalah sama pikiran saya saat itu. Lalu saya nonton film itu, ada ketika di end itu saya ada pertanyaan tentang saya gitu kan, kalau emang dia Tuhan kenapa dia disalib aja, kenapa nggak turun, saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang dia Tuhan kenapa dia selalu berdoa dengan Allah Bapak, saya bilang gitu kan, kenapa dia memanggil Allah, memanggil Tuhan, kan dia Tuhan, kenapa dia harus manggil Tuhan. Nah, suami saya ini bilang itu sudah nubuatan, jadi jadi waktu itu turun ke bumi itu merendahkan dirinya sebagai manusia untuk menebus dosa manusia di muka bumi, untuk melunasi hutang dosa manusia seperti itu. Saya kan nggak paham, emangnya manusia punya hutang dosa ya? Setahu saya dengan melakukan kalau di saya dulu ya, dengan melakukan rukun Islam itu kan, dengan pergi haji kayak gitu kan, ada lah pertimbangan untuk menuju ke tempat yang layak. Akhirnya saya bilang memangnya ada hutang dosa manusia? Saya bilang kan nggak ada, dosa itu hanya bisa hilang ketika kita melakukan perbuatan baik, saya bilang seperti itu. Terus suami saya ngomong gini, tapi jalan keselamatan hanya ada satu. Saya ngomong kayak gitu, saya bilang jalan keselamatan itu apa? Saya bilang kan jalan keselamatan ya kita sendiri yang nentuin gitu, kita sendiri yang melakukan dengan amal-amal perbuatan itu. Sama saya saat itu karena saya nggak paham. Karena dia samping nggak nemu jawabannya, dia pun kurang paham, lalu dia ngajak saya lah, coba deh pelajari lagi di Google. Saya cari di Google, saya pun nggak nemu jawaban. Saya bilang langsung saya, ya udah yuk coba cari. Saya pergi deh ke gereja, saya bilang itu. Saya ada gereja di daerah Bogor sini, itu ada gereja namanya Pasundan. Karena saya di Google, saya pikir gereja Pasundan itu adalah gereja orang dari Islam ke Kristen. Saya pikir seperti itu karena ada keterangan seperti itu. Ternyata bukan, ternyata Pasundan itu gereja khusus orang Sunda sekitar Jawa Barat gitu. Nah, jawaban pastor itu pun sama gitu, itu sudah buatan. Saya kan belum paham nubuatan itu apa gitu. Itu sudah nubuatan gitu. Dari Alkitab pun ada jauh sebelum Tuhan Yesus turun, memang itu sudah dituliskan. Kalau anak manusia, Mesias itu harus seperti ini, seperti itu, dia harus menderita untuk menebus dosa manusia. Saya bilang kan, itu kan tahu di anak. Kenapa dibilangnya Tuhan? Saya bilang gitu kan. Tetap saya putus, saya nggak ngerti. Karena suatu hari pernah saya ditantang, kalau saya cari kesalahan dari agama saya, dari kesalahan Tuhan Yesus, kalau ada yang salah juga, saya siap ikut kamu gitu kan. Makanya pergilah saya masuk gereja karena saya ngajak suami saya ibadah. Ayo, saya mau ikut ibadah. Suami saya bilang, kamu yakin? Kata dia, yakin. Oh ya sudah, ayo. Saya masuk karena kan di pikiran saya gereja itu kan penuh dengan patung, Maria, ya, domba-domba yang saya lihat gitu ya, yang saya dapat begitu gitu kan. Ternyata pas saya masuk tidak ada sama sekali patung gitu kan, yang hanya ada lambang salib saja seperti itu kan, yang dimana benar-benar tidak ada Maria, tidak ada sama sekali gitu kan. Saya langsung kaget kan, kok nggak ada? Saya pasti mikir kan ada patung berarti nyembah berhala, kamu nyembah berhala, saya bilang gitu. Ternyata pas saya masuk gereja tidak ada sama sekali gitu, tidak ada sama sekali. Akhirnya saya ikut ibadah. Saya melihat kiri kanan mereka memuji Tuhan dengan sukacita, dengan kasih, dengan damai gitu, sampai ada yang nangis. Saya bilang, siapa sih Yesus ini? Oh kalian sampai segitunya menyembah, bahkan menyanyikan pujian, padahal dia itu manusia loh. Saya bilang,
saya selalu berpikir, saya selalu ini dari dulu saya bilang, ih calon penghuni neraka semua, karena saya taunya selain ujian juga dan ada satu ujian juga, saya tuh merasa sebenarnya sih pada saat yang masuk itu saya merasa mungkin Roh Kudus yang menyertai saya ya. Jadi saya merasa ada damai sekali, damai yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tapi dasar emang saya bekal karena untuk merubah pola pikir itu sangat susah kan. Karena saya langsung menampik itu, tidak, ini nih iblis setan gitu kan. Nah, setelah pulang dari gereja, suami saya ini tetap gitu kan memberikan masukan saya dengan memberikan video-video orang kesaksian gitu, dari itu. Akhirnya pada suatu hari entah gimana saya ada mimpi, saya bermimpi saya kayak melihat puzzle gitu kan. Jadi di sebelah kanan saya di sebelah kiri mama saya dan bapak saya. Jadi bentuknya itu kayak di hutan dan berliku-liku gitu. Nah, saya melihat mama saya itu gelap banget, bapak saya itu kan terang gitu kan. Tapi saya dapat melihat mereka meskipun gelap. Saya melihat mereka sedang bergandengan tangan seperti orang bingung gitu kan. Lalu tidak lama kemudian ada suara berbicara, kamu jangan takut, akulah jalan dan jalan hidup, akulah benar jalan dan hidup itu. Nah, saya bilang siapa? Saya bilang jangan takut, akulah jalan hidup dan kebenaran gitu. Saya bilang saya mau nyelamatin orang tua saya juga nih di sebelah, dia gimana? Saya bilang gitu. Lalu suara ini berkata, cukup kamu sudah mengenal saya dan kamu mengetahui saya. Itu bukan urusan kamu untuk menyelamatkan mereka. Dah, setelah itu saya udah terbangun, saya hanya berkata, itu setan, itu iblis, mimpi itu bukan tidur iblis. Mungkin karena saya terlalu dikasih masuk ke saya tentang agama Kristen, jadi mungkin saya bermimpi seperti ini. Ya. Saya nggak ngomong tuh sama saya. Dengan berlalunya hari, terus akhirnya saya dapat ini kedua, saya benarnya itu mimpi. Saya seperti antara tidur dan tidak. Kayak seperti rep-rep gitu ya, bahasanya. Tidaknya rep-rep gitu. Jadi saya lagi dengerin musik, itu saya pakai handsfree posisi kata. Tapi seperti ada suara yang manggil saya gitu kan. Manggil nama saya, lalu memegang kepala saya gitu kan. Jangan takut, jangan keraskan hatimu, kamu udah tahu siapa saya, kamu sudah mengenal siapa saya. Dalam video yang sudah kita saksikan bersama, semoga iman kita tetap kuat dan kita semua diberkati Tuhan. Sehingga kita terus mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada teman-teman, kawan, dan kenalan kita. Sehingga mereka mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita terus berdoa dan bertekun di dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berdampak bagi sesama kita. Semoga sekali lagi video ini memberkati kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.